Kemarin-kemarin praktikumnya masih banyak yang kesulitan kah? Ada yang mau ditanyain sebelum kita masuk? Sambil nungguin, bentar ya. Oke. Masih semangat belajar kah? Yang belum ngerjain nih? Jadi saya masih melihat sangat-sangat kosong ya. Itu jadi apa kendalanya? Jadi tidak tertarik ke games atau gimana? Karena sebetulnya nanti untuk ke depan sih mungkin tidak akan menggunakan konstruk 2, jadi akan kembali ke mobile untuk yang multimedia ini, dan akan lebih kalau hari ini kalau yang angkatan ini multimedia mobile itu lebih ke video editing ya, gitu ya. Nah nanti mungkin untuk yang angkatan baru itu akan fokus ke bagaimana membuat layout aplikasi. Jadi lebih ke user interface atau user experience-nya, desain user interface gitu ya, desain aplikasi, itu keperluan aplikasi. Rasanya sudah muncul kah? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, ya kita masuk dulu. Saya menjelaskan sedikit materinya. Sebetulnya materinya sudah di-share ya di LMS, jadi sampai ke pertemuan ke-7, pertemuan 5, 6, 7. Jadi kita mulai hari ini dengan bismillah kembali. Jadi kita harus punya rasa ini, mengingatkan ya, buat saya juga, jika kita tidak percaya pada diri sendiri, siapa lagi yang akan mensupport kita? Jadi dalam artinya gini, dalam keadaan terpuruk sekalipun ya kita harus tetap pada diri sendiri. Kita harus tetap memotivasi diri sendiri ya dengan cara yang percaya diri dalam artian di sini bukan berarti sombong gitu ya. Sombong kamu percaya diri sendiri bukannya percaya ke Allah gitu ya. Itu bukan seperti itu konsepnya. Jadi iya, percaya ke Allah sudah pasti ya, tapi percaya diri sendiri ini adalah artinya bahwa kita mampu menghadapi apa yang terjadi. Nah itu maksudnya ya. Jadi kita bisa menghadapi apapun yang terjadi gitu ya, baik itu berupa ya syukur-syukur kalau berupa ya kesenangan, karena sebetulnya kan kesenangan juga ujian ya. Ketika ada tantangan itu di depan, kita bisa melewati itu. Nah itu rasa percaya diri itu yang harus dipupuk. Jadi kalau misalkan ada sampai hari ini praktikumnya masih belum bisa dijalankan karena ada sesuatu hal, gitu, ada tantangan mungkin secara pribadi, itu yakinlah pada diri sendiri bahwa kalian bisa menghadapi itu, bisa tetap mengikuti perkuliahan ini dengan baik, bukan hanya mendengarkan materi atau membaca saja gitu ya, tapi bisa melakukan praktikumnya secara mandiri. Karena konsep pembelajaran kita ini daring, jadi kemandirian kalian sangat ditentukan untuk menentukan keberhasilan mata kuliah ini ya. Jadi terutama bukan untuk kuliah saya sendiri, bukan untuk mata kuliah ini saja, tapi untuk mata kuliah juga yang lain. Jadi bukan hanya hadir aja absensi, tapi kalian juga ketika selesai menghadiri mata kuliah ini harus menghasilkan sebuah skill ya, hard skill-nya plus juga soft skill-nya. Soft skill di sini ya rasa tanggung jawab itu, rasa tanggung jawab, bagaimana bersikap, bagaimana mengerjakan gitu ya. Hard skill-nya ya dari kemampuan hasil praktikum itu sendiri. Nah, kita lihat. Kita masuk ke materi. Jadi materi hari ini adalah membuat skenario games. Jadi kalau dari aplikasi mobile itu kemarin kan kita membuat perencanaan project itu, membuat rencana layoutnya seperti apa ya. Nah kalau ini sekarang karena kita membuat games, jadi games juga harus dibuat skenario-nya dulu gitu. Gamesnya akan seperti apa. Nah, diharapkan hasil dari materi ini semuanya mampu membuat rencana project aplikasi games melalui skenario. Jadi bukan hanya berupa ide, tapi sudah berbentuk skenario gamesnya. Nah, nanti kita lihat bagaimana sih langkah-langkah membuat games ya ini. Jadi kita lihat dulu bahwa membuat games itu tentu saja selain ke ya, kalau kemarin
belajar langsung ke teknis karena sudah masuk ke bagaimana membuat project di Construct 2, kemudian masuk ke tutorial 1, ke tutorial 2. Nah, sekarang kita akan membahas langkah sebelum melakukan itu. Sebentar, jam 9. Jadi membuat skenario langkah sebelum membuat games ya. Jadi sebelum melakukan perancangan itu kita harus membuat yang pertama adalah skenario global. Kemudian juga membuat skripnya dari detailnya dari global itu. Jadi misalnya games tembak. Detailnya adalah tembak monster kah, tembak floor gitu, tembak balon. Nah, itu dijelaskan objeknya apa saja. Nah, ini konsepnya ke situ ya, jadi membuat skrip ini. Kemudian ada storyboard, ini lebih detail lagi. Jadi setelah kita punya ide apa, kemudian storyboardnya bagaimana. Itu secara umum ya, secara umum. Dan kemudian mendesain skenario ini tujuannya ya, kenapa sih kita harus membuat skenario games ini ya, untuk menyingkapi ide yang muncul. Jadi ide itu bukan hanya jadi oh saya mau buat ini, oh saya mau buat itu gitu ya, hanya bukan sekedar itu gitu. Tapi kita bisa menyikapi itu menjadi sebuah proyek, kita mau menjadi sebuah aplikasi gitu. Ya, aplikasi game sebenarnya. Jadi nah ini bagaimana ide dari sebuah games jadi dapat terrealisasikan dengan baik ya tentu saja. Jadi sebuah ide itu terrealisasi dengan baik ya tentu saja ada aplikasinya. Jadi dalam artian ketika kita bermimpi untuk oh saya mau buat ini, ada gitu, ada hasilnya nanti gitu ya. Kita bisa mewujudkan itu. Nah, itu baru terrealisasi dengan baik. Nah, bagaimana supaya terrealisasi dengan baik itu gitu ya? Tentu saja ada berproses ya, karena tidak mungkin ketika saya pengen membuat contohnya kan saya sederhana adalah saya pengen bikin bala-bala, nggak langsung ada kan bala-balanya gitu ya. Jadi tidak langsung ada dari sebuah ide langsung ada gitu, tapi ada prosesnya membuatnya. Bagaimana sih membuat bala-bala itu? Kemudian juga sama ya, kalau games juga saya mau membuat game apa, itu ada prosesnya. Nah, ini tujuannya ke situ. Jadi bagaimana sih proses perancangan itu, kemudian bagaimana supaya step-stepnya berhasil dengan baik. Karena nanti kita lihat lagi, karena di dalam games ini, kalau misalkan gamesnya mungkin untuk sendiri, mungkin tidak akan rumit ya, gitu sebetulnya. Tapi karena yang namanya manusia gitu ya, perlu dengan keteraturan. Bahkan contohnya gini, bahkan kita mau tidur saja, itu kan ada proses ya. Contohnya ya mau tidur, misalkan kasurnya berantakan nih, itu kan berarti perlu dibereskan. Kemudian pas tidur saya dingin nih, berarti harus ada selimut. Jadi nah itu kita mulai langsung kita mau tidur, apa kita langsung tidur pakai selimut enggak kan? Jadi misalkan ada step-step khususnya, ada step dulu sebelum tidur saya misalkan beresin dulu tempat tidurnya, baru selimutan gitu, baru tidur naik gitu ya, tidur baru selimutan, itu adalah prosesnya gitu ya. Jadi step menuju bagaimana sih tidur enak gitu ya, itu maksudnya ke situ. Jadi supaya perancangan itu berjalan dengan baik, hasilnya juga baik, kita juga dapat tidur enak gitu ya kalau dari contoh tadi. Nah, itu maksudnya ke situ. Jadi skenario ini bisa kita artikan secara definisi ya, skenario ini adalah urutan cerita yang disusun oleh seseorang agar suatu peristiwa terjadi sesuai dengan keinginannya. Jadi seperti halnya di sebuah film ya, alur cerita dalam pembuatan film. Nah, begitu juga di dalam membuat games itu ada skenario-nya. Jadi kalau kita lihat game Tetris, kemudian game Tetris lah ya, itu sekarang kan ada yang pakai cerita. Jadi ceritanya misalkan membuat ada karakternya penyihir gitu ya, ada karakternya ya anak gitu, atau ada karakternya dinosaurus gitu ya. Ada cerita-ceritanya, walaupun intinya sama-sama saja sih, itu gamesnya game Tetris yang kotak-kotak gitu ya. Cuman kan perkembangan saat ini skenario games juga ternyata membuat menarik, ternyata membuat view games itu menjadi lebih imajinasi gitu, lebih kreatif, lebih enak dimainkannya.
Kemudian ini beberapa kenapa sih harus ada skenario game itu sendiri ya. Jadi skenario game ini menjadi langkah awal dalam membuat games. Jadi sesuai dengan tadi definisi dan tujuannya. Jadi skenario game ini bertujuan untuk memudahkan games, memudahkan kita menyelesaikan games ya. Jadi agar games yang kita buat itu memiliki alur cerita sesuai dengan ide awal. Jadi supaya kita tidak lupa, karena kadang-kadang kita lupa gitu. Kita kan manusia selalu lupa gitu. Hari ini saya mau bala-bala, ternyata sejam kemudian saya jadi mau tahu gitu. Nah kalau membuat games itu nggak bisa seperti itu, apalagi sudah terkait dengan yang namanya perjanjian konflik gitu. Apalagi ketika kalian dapat tugas juga kan, mungkin awalnya kan saya membuat ini Bu, game tembak balon misalkan. Ketika dijalankan itu dikumpulkan seminggu, ya dalam seminggu itu harus nanti jadinya adalah game tembak balon. Jadi jangan sampai saya sudah bilang mau bikin tembak balon tapi jadinya game tembak monster misalkan. Ya bisa saja sih seperti itu, tapi alangkah baiknya kita belajar komit karena nanti berhubungan dengan kepekerjaannya. Jadi latihan kalian bekerja membuat. Kemudian skenario ini bisa menjadi pengontrol agar ide yang dirancang dapat disesuaikan dengan tim lain. Nah ini keperluannya adalah jika kita bertim juga. Karena kan satu tim itu harus dalam mengerjakan sesuatu kita harus punya persepsi yang sama, harus punya pandangan yang sama, dan harus punya misi yang sama. Jadi mau kemana hasilnya itu pun harus sama tujuannya ya. Jadi visi, misi, dan tujuan di dalam tim itu harus jelas, harus sama. Ya, harus ada skenario ini. Nah, ini ternyata skenario games juga tidak hanya tadi kan berupa ide doang gitu ya. Kemudian kita buat skenario di sketsa. Ternyata harus didokumentasikan. Jadi mendokumentasikan di sini ya bisa saja kita membuatnya secara manual gitu ya, atau dengan aplikasi gitu ya. Tapi tujuannya adalah adanya dokumentasi. Ya, dokumentasi ini seperti apa? Tentu saja ada aturannya, gitu ya. Karena pada akhirnya dokumentasi skenario lah yang akan menjadi acuan pengembangan aplikasi. Kemudian dokumentasi skenario itu juga yang akan apa sih? Ini nggak kelihatan. Jadi bukan terdiri dari ini kelihatan bukan hanya terdiri dari alur cerita saja, karena skenario juga meliputi desain interior. Jadi bukan hanya cerita gitu ya, deskriptif doang, tapi meliputi desain interiornya, kemudian eksteriornya bagaimana, aturan mainnya, triknya, tokohnya siapa gitu ya, karakternya, kemudian tentu saja grafiknya, animasi gitu, suara dan musik itu juga menjadi sesuatu yang harus ditemukan yang ada di dalam skenario juga tentunya. Nah ini semakin kompleks aturan pada games yang dibuat, tentu semakin banyak dokumentasi skenario yang harus dibuat tentu saja ya. Jadi semakin kompleks pasti banyak, dan semakin kompleks juga biasanya melibatkan banyak orang. Jadi kalau misalkan tadinya kita sendiri, kalau kita sendiri kan mungkin skenario-nya akan sederhana gitu ya. Dimulai dari ide, kemudian juga penjelasan sedikit bahwa ini game tentang apa, objek yang digunakan apa saja, misalkan background-nya, pemainnya, dan sebagainya. Kemudian sudah, pada akhirnya skenario-nya akan seperti apa game itu berjalan. Tapi kalau semakin kompleks, biasanya di dalam perusahaan itu ada artis ininya ya, artis karakternya ada gitu ya. Misalkan si karakternya adalah sebuah karakter khusus gitu ya, jadi itu ada artisnya yang membuatnya, desain artisnya ada, kemudian desain backgroundnya, kalau backgroundnya ganti-ganti gitu ya, itu pasti akan lebih kompleks gitu. Bahkan rancangan musiknya gitu ya, itu pasti ada. Jadi semakin kompleks ya semakin banyak yang terlibat, jadi semakin sedikit ya semakin sedikit. Nah ini selain sebagai kontrol pengembangan bersama tim, dokumentasi ini juga diperlukan untuk meningkatkan level pengembangan games. Jadi dari level game yang sederhana menjadi yang besar. Ini gini, yang tadinya mungkin gamesnya hanya untuk terdiri dari 3
games membaca misalkan pengenalan huruf, kemudian menyatukan suku kata dan kemudian membaca sebuah kata gitu ya. Nah, nanti level selanjutnya ini sudah selesai nih versi 1 misalkan itu versi 1. Nah, versi 2-nya adalah akan meningkatkan latihannya. Ternyata di dalam huruf juga kan ada huruf besar, huruf kecil, bahkan ada huruf Latin ya, huruf bersambung juga ada gitu ya. Nah, ternyata di huruf-huruf itu juga ada banyak jenisnya. Huruf A juga kan ada beda-beda ya, ada yang topi, ada yang bulat. Nah, itu kalau untuk anak-anak sangat penting ya. Kenapa itu? Karena anak saya seperti itu pakai topinya, tapi ibu guru nggak pernah pakai ada topinya, itu jadi masalah. Nah, ini juga bisa seperti itu ya. Jadi maksudnya bagaimana supaya masuk ke versi 2 ternyata si games ini bisa ada identifikasi A besarnya pakai A kecilnya pakai topi atau tidak gitu. Itu contoh kecilnya. Atau yang lainnya ya, yang tadinya misalkan skenario backgroundnya gitu ya, misalkan lokasi biasanya kalau di dalam ada lokasinya, misalkan lokasinya di Itali, lokasi defaultnya ternyata ada tambahan lokasinya lokasi real ini ya, real place gitu. Kita bisa seolah-olah bermain game di Itali gitu ya, atau seolah-olah bermain di sebuah rumah, bermain di sebuah pantai, nah, itu juga bisa menjadi itu level monsternya meningkat. Jadi yang tadinya level itu jadi nambahin 2 atau jadi nambah besar jadi monster lebih gede gitu. Dan lain sebagainya, banyak ya. Kemudian bagaimana sih membuat skenario ini? Ya, kita lihat di sini. Ini lebih ke teknis dalam hal membuat skenario games ini. Jadi pertama adalah menentukan tema dahulu. Jadi temanya apa? Judulnya ya. Tentu saja tema ini nanti akan nyambung ke judul. Setelah kita temanya nih tema petualangan misalkan. Judulnya judul apa gitu. Judulnya apa? Game apa? Kalau misalkan mau petualangan. Kalau misalkan ini mah temanya cuma buat pembelajaran gitu ya. Atau kombinasi petualangan tapi sambil belajar gitu, atau belajar yang dipetualangkan. Itu kembali ke karena kan sekarang perkembangan semakin banyak gitu ya. Dan teori yang sama kalau kemarin tema itu sama game tembak dan ternyata sekarang perkembangan game tidak seperti itu ya. Game tembak juga ada yang berpetualang, kemudian game tembak juga bisa dijadikan untuk pembelajaran. Jadi semuanya saling berkombinasi. Jadi, itu karena inovasi orang-orang yang terlibat di situ ya. Kemudian semakin banyak kepala yang mempelajari gitu ya, semakin banyak orang yang paham ke situ, jadi artinya akan semakin banyak ide yang muncul. Jadi ini tadi untuk menentukan tema hubungannya dengan judul. Kemudian konsep dibuat untuk menggambarkan garis besar tentang ceritanya. Jadi misalkan prinsip dasarnya apa, gaya games bagaimana. Misalkan gamenya cuma pakai mouse, misalkan pakai keyboard gitu, atau gamenya hanya menembak gitu, atau gamenya hanya touching saja gitu. Itu ke situ ya. Kemudian misi dan situasinya, sinopsis cerita, alur, unsur, efeknya, soundnya dan lain sebagainya. Ini juga yang terakhir adalah desain merupakan hal terpenting dalam sebuah games ya. Karena ini yang paling besar sekali yang sangat berpengaruh. Jadi kita juga harus melihat ini desainnya bagus nggak ya. Kalau misalkan backgroundnya gelap seperti ini, misalkan backgroundnya tanah kegelapan nggak, itu kembali ke target penggunanya juga ya. Kalau anak-anak itu sukanya yang apa sih? Pengen tetap menampilkan tanah tapi supaya tidak gelap di mata anak-anak, bagaimana ya si tanahnya misalkan dibuat seperti tanah di pasir gitu ya, atau tanah di pantai, itu kan lebih cerah ya timbang tanah di dalam gua gitu ya, yang monster. Dan kemarin monster itu tanahnya tanah hitam gitu kan, tanah coklat di dalam gua, itu mungkin lebih gelap. Nah, itu juga bisa disesuaikan ya. Jadi meliputi gambar yang digunakan, aturan lainnya juga ada, termasuk perangkat multimedianya ya, musiknya apa. Nah, ini mau dibuat langsung atau dalam bentuk sketsa itu kembali ke pengembang ya. Jadi apa bedanya sketsa dengan dokumentasi? Sebetulnya itu kembali ke ada yang saya hanya sekedar sketsa coret-coret saja gitu, tapi ini sudah merupakan dokumentasi. Itu kembali ke gaya pengembang ya. Nah, ada juga yang
pertama tidak pernah menggunakan sketsa gitu ya, tapi menggunakan langsung gitu, langsung kamu objeknya apa aja, misalkan backgroundnya apa aja, bagaimana alurnya itu sudah menggunakan tools khusus, bisa saja. Iya. Jadi kembali ke bagaimana pengembang itu sendiri. Jadi gaya programmer, gaya pengembangannya. Karena di games ini bukan hanya programmer yang terlibat ternyata. Kemudian contohnya ini hanya contoh, jadi kita mengambil, saya mengambil dari game yang sebelumnya ya, tutorial sebelumnya. Jadi itu temanya adalah game tembak ya. Nah tembaknya tembak apa monster di sini dijelaskan. Ini hanya singkat saja gitu ya. Jadi sepertinya sih tidak se-global ini gitu ya. Tapi karena kita seolah-olah ada developernya adalah sendiri-sendiri gitu ya, jadi kalian masing-masing ada seorang developer sendiri-sendiri, jadi ya saya buat singkat itu. Jadi atau dalam artian ini developernya adalah saya sendiri misalkan. Jadi ceritanya adalah satu player dengan senjata tembak mengeluarkan peluru, kemudian jadi nanti monsternya banyak bermunculan. Kemudian nanti ketika ditembak itu meledak ya, si monsternya jadi seolah-olah hancur gitu. Meledak itu dari nantinya meledak. Itu alur ceritanya. Kemudian desainnya adalah objek yang digunakan. Yang digunakannya apa saja? Nah ini yang kemarin ya. Ini backgroundnya, layarnya ini, monsternya ini, kemudian pelurunya seperti ini, kemudian ledakan. Kemudian ada yang membuat yang berbeda, mungkin akan berbeda lagi. Alur ceritanya seperti ini, boleh dibuat yang lain. Karena yang kemarin, ya ini untuk mencontoh saja, contoh bahwa ini adalah sebuah skenario game. Nah, contoh lainnya adalah apalagi yang mau ditambahkan. Tadi kan alur cerita seperti itu ya, hanya menampilkan bagaimana si proses si pemain menembak monster, kemudian si pelurunya keluar dan ada efek ledakan. Nah, contoh lainnya adalah dari alur itu juga ada tampilan awalnya, misalkan layout awalnya seperti apa, kemudian tampilan game overnya akan seperti apa, bahkan ada pemilihan level-levelnya. Level 1-nya bagaimana, level 2-nya bagaimana, atau level easy, level medium, level expert gitu ya. Atau level mudah, level sedang, susah gitu ya. Gitu. Kemudian karakter juga, kalau misalkan karakternya ada yang laki-laki, perempuan gitu ya, atau anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu dan sebagainya. Kemudian pemilihan arena games, misalkan backgroundnya ganti-ganti, ternyata bukan hanya dua, tapi misalkan di pantai atau pegunungan atau di sebuah kelas gitu ya, dan lain sebagainya. Itu untuk alur ceritanya. Nah, praktikum hari ini, jadi semoga ini memudahkan. Saya harap semuanya bisa mengerjakannya karena kita harus berinteraksi. Jadi bukan hanya absensi. Tadi saya sudah bilang di awal, bukan hanya absensi. Dan saya juga bukan hanya menyampaikan, kalian harus ini nih hari ini, tidak ya. Tapi ada output gitu, ada sesuatu yang dikerjakan. Kalau yang sudah biasa mengerjakan itu akan menjadi tabungan, menjadi biasa ya. Jadi kebiasaan bekerja itu akan semakin terlatih. Jadi skillnya akan semakin terasah. Nah kalau yang belum mengerjakan itu mulai. Karena kan yang harus diasah itu ternyata bukan hanya pisau ya, tapi juga kemampuan. Dan dalam artian kita harus mengasah otak, kita juga harus mengasah tangan sering bergerak. Karena kalau tangan nggak pernah digerakin, bisa sakit ya, badan nggak pernah digerakin juga bisa sakit. Otak yang tidak digunakan untuk berpikir, hanya menonton saja gitu, itu juga bisa sakit gitu. Atau hanya mikirnya main game saja, itu juga bisa sakit. Jadi harus ada banyak hal. Jadi makanya kita disebut manusia sosial, dalam artian kita bisa melakukan apapun, kemampuan kita juga tidak terbatas satu gitu ya. Jadi kita bisa melakukan apapun melalui latihan. Jadi prosesnya ya latihan. Jadi semuanya tuh tidak ada yang namanya kamu mah ada memang bakatnya gitu, bakat belajar, saya mah enggak, bukan dari situ ya. Semua orang dilahirkan sempurna gitu ya. Itu yang ngejamin adalah Allah ya. Allah yang bilang sendiri bahwa manusia hidup di dunia ini dalam keadaan sempurna. Badannya sempurna, semuanya sempurna. Nah, kalau ada hal-hal lain yaitu hal lain juga ya yang menentukan. Jadi manfaatkan apa yang sudah ada di dalam diri kalian, yang sempurna itu dimanfaatkan gitu ya. Manfaatkan supaya bisa menggenggam dunia gitu ya. Jadi dunia itu jangan disimpan di hati, digenggam di tangan. Yang di hati itu adalah bekal untuk nanti.
jadi ke situ ya. Itu jadi ini praktikumnya ini lanjutan, jadi jangan lupa di sharing di grup WhatsApp. Itu kenapa? Supaya kita berinteraksi ya. Jadi ada interaksi, ini perkuliahan ada gitu dari jam 8 sampai jam 11.40. Dan kalian juga bisa terbiasa melatih sosialisasi gitu ya, karena ada interaksi dalam WhatsApp group itu. Kemudian juga ini jangan lupa hasilnya di upload di LMS supaya ada administrasi ya tadi. Jadi tidak hanya saya selaku mata kuliah, gitu ya, dosen mata kuliah, tidak hanya teman-teman yang tahu di grup WhatsApp, tapi ada manajemen yang tahu kalian memang bekerja, kalian memang mengerjakan ya. Kemudian praktikumnya juga diupload ke Classroom ini yang kalau yang tidak tidak selesai hari ini ya, boleh silakan. Jadi Classroom ini tools yang sangat fleksibel ya. Jadi mau ngerjain duluan silakan selama roomnya ada. Tapi yang di room di Classroom belum saya bikin ya ternyata ya, untuk yang pertemuan 5 ini. Jadi yang terlambat bisa di Classroom. Yang kemarin mulai dikerjakan. Kemudian hasil praktikum juga tidak boleh kopas ya. Jangan coba-coba kopas, jangan coba-coba nodong temannya, minta hasil tugas, jangan ya. Lebih baik tidak mengerjakan. Tidak mengerjakan tapi bicara ke saya, apa sih masalahnya gitu ya. Karena saya harus menilai, dan untuk formatif dan tugas sekali lagi tidak ada susulan. Yang susulan itu hanya UTS, UAS, pun ke akademik, bukan ke saya. Ya, jadi tolong diperhatikan. Nanti saya akan lebih, karena kalian udah mau magang ya, jadi sudah tidak, toleransinya akan diperketat. Itu saja. Kemudian ini catatan bagi yang belum, tadi udah bilang ya, udah dijelaskan. Jadi catatan yang belum praktikum, dilengkapi yang sebelum-sebelumnya. Masih banyak yang kosong ya, dari awal tuh belum mengerjakan sama sekali gitu. Dari ngapain aja saya nggak tahu ya. Kemudian ya itu kaitannya ada nilai tugas, nilai formatif itu. Kalau nilai tugas ya, jadi nilai tugas itu nanti akan membuat project games ya. Itu boleh kelompok atau boleh pribadi, silahkan ditentukan dari sekarang. Jadi nanti masa tugasnya tidak akan begitu lama. Yang pasti sebelum perkuliahan ini selesai ya. Jadi silahkan dipersiapkan dari sekarang mau bikin apa gitu ya. Jadi jangan sampai nunggu nanti gitu. Karena kan kalau nanti malah minta waktu gitu ya. Kan harusnya nggak gitu. Karena saya sudah bilang dari awal bahwa ini nanti akan ada pemberitahuan tugas, tapi tugasnya sudah direncanakan dari sekarang gitu ya. Membuat project games itu. Jadi hasil ini ya tolong perhatikan sebagai hasil capaian praktikum ya. Jadi formatif utama. Jadi praktikum itu untuk membantu saya melihat capaian. Ya, untuk mengontrol kalian juga gitu, apakah tercapai atau tidak gitu dari perkuliahan ini. Gitu, alhamdulillahirobbilalamin, materi hari ini sudah saya sampaikan. Belum selesai ya, tapi baru saya sampaikan. Jadi kalian tinggal praktikum. Nanti kita bisa sharing apa yang tidak jelas. Boleh tanyakan ya, atau mau sharing, mau ngasih pendapat dan lain sebagainya boleh. Ini jangan lupa, jadi selalu cintai diri sendiri ya, tidak bermaksud dan sebagainya, tapi untuk memberikan motivasi gitu ya, bahwa kalau tidak ada yang suka pada diri kita sendiri, siapa lagi gitu ya. Karena kan tidak mungkin gitu, saya harus percaya orang lain untuk bisa, atau saya bergantung pada orang lain supaya bisa tersenyum, tidak ya. Tersenyum itu bisa sendiri sebetulnya, tapi bukan berarti dalam artian tanda kutip ya. Tapi hal-hal seperti itu bisa dilakukan sendiri. Jadi kemandirian juga sangat penting di samping komunitas. Karena ini kadang-kadang orang suka lupa. Kalian harus bersaudara tapi lupa sama diri sendiri gitu ya. Itu terus kemudian be yourself ini hubungannya dengan kejujuran. Jadi jangan lupa bahwa itu semua itu adalah kejujuran. Ya. Jadi, kalian menjadi diri sendiri. Tidak nyontek itu juga kejujuran ya. Itu artinya kalian menjadi diri sendiri, tidak bisa ya nggak usah nyontek, tapi bekerjalah sesuai dengan pemahaman.
Itu, dan kalau kita bersyukur pasti bergerak. Gitu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sambil di-on-kan dulu videonya. Saya close present dulu ya. Oke, silakan sambil di-on-kan videonya. Lainnya kemana? Oke. Ada yang menanyakan kah? Sambil ada yang menanyakan? Bisa dipahami materinya ya? Mudah ya? Mudah sekali sebetulnya untuk pemahaman ini. Ya, tinggal harusnya banyak praktek ya, banyakin praktek. Jadi kalian sendiri yang membangun itu semua. Jadi rajin-rajin supaya semakin terasa skillnya. Ada yang ditanyakan kah atau cukup? Halo? Halo. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke, materi sudah saya upload di LMS ya. Ini modul, kemudian PPT-nya juga ada. Video belum saya upload ya, yang modul 3. Yang pertemuan 3 itu udah saya edit, tapi belum saya upload. Kemudian ini praktikum untuk di LMS-nya juga sudah ready. Kalau yang di Classroom, materinya belum saya upload. Oke. Jadi kalau tidak ada, lanjut di grup WhatsApp ya, sambil mengerjakan praktikum ya. Jadi boleh-boleh saja sih mengerjakan yang lain, tapi utamakan karena kita komit di jam 8 sampai 11. Jadi tetap prioritas gitu. Jadi tetap on di mata kuliah ini, walaupun mau mengerjakan yang lain boleh, silahkan. Itu saja. Saya mohon maaf kalau ada banyak kesalahan, banyak kekurangan. Itu murni kesalahan saya. Kalau ada yang terbantu mendapatkan hidayah dan lain sebagainya, yang baik-baik gitu ya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh live.